Pemirsa, ayah dari Mario, Rafael Alun Trisambodo sedang dibidik KPK. Bahkan KPK dengan tegas mengatakan ada geng seangkatan Rafael Alun Trisambodo terkait dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Sempat dikritik publik karena tak tegas dinilainya dalam pemeriksaan awal Rafael. Kini beranikah KPK membongkar secara detail kasus ini? Sudah terhubung bersama kami mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam, Mas Bram. Ya Pak Abdullah, kalau kita melihat temuan PPATK ini nggak main-main. Nilai transaksi dalam 40 rekening mencapai setengah triliun rupiah. Apa ya kira-kira yang masih harus ditunggu oleh KPK untuk memastikan dugaan pencucian uang itu benar adanya? Pertama, di dalam tupoksi KPK, soal pajak itu tidak masuk dalam domain KPK. Sebab ada PPNS, ya pegawai negeri sipil penyelidik, dan kemudian ada pengadilan pajak. Tapi kemudian KPK bisa menangani kasus seseorang berdasarkan beberapa bukti atau beberapa pendekatan. Pertama, LHKPN. Jadi LHKPN itu adalah laporan dari penyelenggara negara, istrinya, dan anaknya yang masih di bawah umur, masih dalam tanggungan orang tua. Sehingga demikian, situ meliputi harta bergerak, harga tidak bergerak, dan rekening. Nah, kalau misalnya lihat daripada penghasilan take home pay, katakan misalnya Rafael itu 50 juta per bulan, lantas kemudian dalam sekian waktu ada bisa punya mobil mewah, kemudian motor mewah, kemudian sekian puluh rekening dan sekian ratus miliar, maka itu merupakan salah satu tanda tanya. Karena itu maka dalam pemeriksaan LHKPN ada tahapan pertama, yaitu melakukan klarifikasi dengan bersangkutan tentang dokumen-dokumen secara administratif. Pengalaman saya 4 tahun di KPKPN sebelum di KPK, bahwa kalau seorang penyelenggara negara melaporkan harta secara langsung, maka dia akan ada punya bukti-bukti. Nah, bukti-bukti itu apakah buktinya asli atau bukti palsu? Nah, disitulah maka kemudian para petugas pemeriksa LHKPN harus mentrace, harus menyelidiki dokumen-dokumen, apakah akta jual beli, apakah sertifikat, dan seterusnya itu asli atau tidak. Kalau asli, mengikuti prosedur atau tidak. Sehingga dari situ kemudian kalau ditemukan ada keanehan, maka khusus untuk LHKPN ditingkatkan pada tahap yang kedua, namanya pemeriksaan khusus. Dalam pemeriksaan khusus itu maka kemudian para pemeriksa LHKPN sudah masuk pada kategori investigate report. Jadi laporan investigasi, mereka datang ke sumber di mana hartanya ada, kemudian siapa punya nama dan seterusnya diperiksa. Nah, dari situ maka kemudian bisa ditemukan bahwa ada penyimpangan, maka bisa masuk kepada domain penindakan, yaitu penyelidikan. Maka dari LHKPN pindah kepada Direktorat Penyelidikan dan kemudian melakukan kegiatan penyelidikan. Pak Abdullah, tapi kan kalau informasi yang kita dengar bahwa PPATK sudah masukkan informasi mengenai adanya eskalasi kekayaan yang tidak wajar dari sosok yang bersangkutan nih, Rafael Alun Trisambodo ini kalau nggak salah 2012 atau 2013 silam. Menurut Anda, apa yang jadi kendala hingga pada akhirnya sampai pada hari inilah, saat-saat inilah kemudian secara masif kemudian terbuka segala sesuatunya? Ya, jadi kalau tadi itu satu bentuk pendekatan LHKPN. Nah, yang kedua adalah berdasarkan laporan dari PPATK. Kalau laporan dari PPATK, maka kemudian itu masuk kepada proses yang di SOP KPK itu namanya pengumpulan bahan keterangan, full bucket. Itu dilakukan oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat itu akan mengirimkan orang melakukan penelitian, penyelidikan tanpa diketahui siapapun, dan kemudian setelah menemukan ada bukti permulaan, maka kemudian diserahkan kepada bidang penindakan, yaitu Direktorat Penyelidikan. Nah, Direktorat Penyelidikan kemudian mendalami apa yang ditemukan oleh bagian pengaduan masyarakat dengan data-data dari PPATK, maka kemudian bisa ditetapkan menjadi tersangka. Dan kalau money laundering itu masuk domain KPK.
LHKPN masuk domain KPK. Kalau pajak tidak, kecuali misalnya dalam pajak itu seperti kasus Tambunan dulu, ada kasus penyuapan, ada kasus gratifikasi dan seterusnya, maka kemudian ditangani oleh KPK. Nah sekarang ini peluang KPK lebih besar karena sudah ada laporan dari PPATK, berarti sudah masuk dalam konteks money laundering. Nah kalau money laundering itu domain KPK, sehingga bisa diproses, dan saya berharap bahwa KPK bisa segera melakukan proses itu, sudah masuk pada tahap penyelidikan dan saya kira sudah bisa sampai kepada tahap penyidikan. Pak Abdullah, ini gitu, terakhir Mas. Ya, kalau misalnya Anda sebutkan tadi bisa masuk lewat money laundering, artinya bisa follow by the money, artinya bisa mengikuti aliran dana dan melacak apakah kemudian aliran dana itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar dan lain sebagainya, atau betulkah juga di sana memang tidak sendiri Rafael Alun Trisambodo, jangan-jangan memang ada pihak lain yang secara geng begitu bersama-sama dan tanda kutip memperoleh kekayaan yang tidak wajar yang dimaksud, betul ya Pak Abdullah? Kalau kasus misalnya pencurian 362 itu bisa sendiri, tapi korupsi tidak bisa sendiri, mesti lebih dari satu orang. Apakah sama-sama satu geng, apakah atasan, apakah bawahan, atau pihak lain. Artinya sebentar Pak Abdullah, artinya hampir bisa dipastikan bahwa Rafael Alun Trisambodo tidak bermain sendiri untuk memperoleh apa yang dimiliki saat ini. Korupsi tidak bisa satu orang. Kalau mencuri bisa satu orang, kalau korupsi tidak bisa satu orang. Mesti ada pihak lain. Apakah teman, apakah bawahan, atau atasan. Mesti melibatkan orang lain. Nah itu dia, siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya kita akan tunggu ya Pak Abdullah Yahamahua, Anda mantan penasihat KPK, dan tentu saja besar harapan bahwa KPK bisa bertindak untuk memastikan aliran-aliran dana yang diperoleh dan transaksi yang berkaitan dengan rekening Rafael Alun apakah wajar atau tidak. Terima kasih atas waktu Anda. Itu mudah sekali, KPK bisa minta laring dari PPATK terhadap pegawai-pegawai pajak yang LHKPN-nya mempunyai harta yang luar biasa, tidak sesuai dengan take home pay, maka itu kemudian bisa masuk seperti itu. Sederhana dalam pemahaman kita, tapi nampaknya itikad dan niat harus memang dikedepankan untuk memastikan bahwa kasus ini bisa terungkap seterang-terangnya. Terima kasih Pak Abdullah Yahamahua, waktu Anda yang Anda siapkan untuk kami berbincang di iNews Prime.